Hai, bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya sehat dan bahagia. Oke, kita mulai general reading. Untuk tema, seperti biasanya, kita menyerahkan sepenuhnya kepada semesta. Dan untuk judulnya nanti akan saya berikan di akhir pembacaan sebelum saya upload. Oke, kita mulai. Semoga banyak yang ketarik energinya. Sekali lagi ini adalah general, jadi tentu saja nggak bisa cocok untuk semuanya. Silakan kalian simak dari awal hingga akhir dan kalian sesuaikan. Kalau memang kali ini nggak cocok, nggak ada masalah. Kalian bisa nonton video saya yang lainnya, mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Karena ini adalah general ya. Pembacaan rame-rame, energinya banyak orang, banyak yang nonton ya. Pembacaan massal ya, sehingga nggak bisa cocok untuk semuanya. Oke, kalau yang ingin cocok untuk kalian sendiri ya, pembacaan untuk kalian sendiri, silahkan personal reading. Soal personal reading nanti akan saya jelaskan di akhir pembacaan ya, di akhir video. Oke, kita mulai ya. Untuk mencari temanya, mencari tahu temanya apa yang perlu kita bahas. Oke. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Semoga semakin hari semakin banyak yang nambah subscribe ya. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dan dukung channel ini dengan membunyikan tanda loncengnya ya. Kemudian like, share juga komen. Oke. Yang baru saja bergabung tiba-tiba menemukan video ini, saya kira nggak ada yang kebetulan ya. Mungkin memang kalian diarahkan ke video ini karena ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan semesta untuk kalian. Murung, loh kenapa kok murung? Di sini ada despondence ya. Murung, sedih, patah semangat. Puasa-puasa ya. Kok sedih? Di sini ada kesedihan, patah semangat. Kita lihat lagi lebih lanjut. Kenapa kok murung sih? Kenapa kok patah semangat? Kenapa kok sedih? Ya. Coba saya lihat. Ini yang jatuh pertama ya. Rilis. Karena mungkin dilepaskan oleh seseorang. Mungkin juga bisa dilepaskan, mungkin ada yang menjauh ya, ada yang menjauh dari kalian. Atau kalian itu menjauhi seseorang atau menjauhi sesuatu, tapi justru kalian bukan malah happy tapi malah sedih atau menjauhi dengan penuh kesedihan. Ada di sini ya. Saya mengartikannya terlebih dahulu sesuai dengan arti kartu ya. Untuk penjelasannya nanti secara detail. Maka dari itu nonton dari awal hingga akhir supaya nggak salah paham ya. Oke. Kita lihat lagi. Penemuan, mempelajari, discovery. Oke. Mungkin setelah mempelajari satu hubungan, mempelajari ini hubungan bisa macam-macam ya. Di sini nggak ada secara spesifik soal asmara, soal pekerjaan, keluarga ya, umum ya. Jadi setelah mempelajari satu hubungan, mempelajari satu cerita dalam kehidupan, mempelajari permasalahan yang sedang dihadapi ya. Kemudian menemukan clue ya, clue atau mendapatkan pelajaran-pelajaran gitu. Sehingga sebaiknya saya lepaskan sih karena mungkin kalau nggak dilepaskan membuat saya jadi tambah nggak karu-karuan, menyebabkan saya murung, saya sedih, saya patah semangat seperti itu. Tapi kalau dilepaskan saya merasakannya tidak semudah itu untuk dilepaskan. Karena dengan melepaskan bukan berarti kemudian menjadi bahagia. Toh nyatanya proses untuk melepaskan pun juga susah payah. Ada kemurungan, kesedihan, ya. Patah semangat ini lebih kepada kadang-kadang merasa nggak tahu deh gitu ya. Tapi akan saya coba. Tapi untuk kenyataannya juga tidak membahagiakan. Oke, bittersweet. Oh, di sini banyak yang melepaskan soulmate ya. Belahan jiwa
Atau bisa dikatakan bahwa soulmate itu adalah koneksi energi. Di mana ini ingin melepaskan tapi ingat terus. Karena apa? Di sini gambarnya jelas ya teman-teman ya. Gambarnya jelas di mana di sini kalau saat ya melakukan segala sesuatu ya dengan tangan itu ada dia. Ada permasalahan itu ya. Kemudian saat nggak bisa berpikir karena apa? Seakan-akan pikiran sama tangan itu kayak ada matanya, selalu melihat ke arah seseorang yang ingin dilepaskan tadi, ya. Nggak bisa dipungkiri bahwa mungkin hubungan bersama seseorang atau mungkin hubungan di dalam satu lingkungan pekerjaan atau pekerjaan itu sendiri, itu nggak semuanya bitter atau pahit, tapi juga ada manisnya. Ya, ada manisnya, ada indahnya, ada senengnya, ya. Walaupun seperti itu di sini setelah dipelajari kayaknya ini sudah nggak worth it lagi, sudah nggak layak lagi untuk diperjuangkan, untuk diteruskan. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi terlebih dahulu, dan di sini ada satu kebingungan. Bentar, saya taruh sini. Kebingungan ya. Masih banyak di sini yang ragu-ragu untuk mengambil keputusan untuk melepaskan. Ya. Di sini ada berkaitan dengan permasalahan abundance ya. Abundance itu kemakmuran, keberlimpahan secara materi ya. Mungkin di sini saya melihatnya ya banyak tapi tidak semua. Beberapa tapi banyak ya. Beberapa yang nonton. Banyak yang nonton di sini ada permasalahan soal materi di mana mungkin ya setelah sekian lama ya materi yang didapatkan tidak sesuai ekspektasi ya. Kemudian walaupun di sini berusaha ya, sudah berusaha mungkin berusaha maksimal, segala macam cara diusahakan supaya mungkin ya tetap bisa bertahan dalam satu hubungan, bisa hubungan kerja, hubungan asmara, hubungan apapun ya. Tapi tidak kunjung mendapatkan apa yang diharapkan. Sehingga di sini ada satu kebingungan. Satu sisi, kondisi seperti itu tidak nyaman, ya, membuat murung, sedih, patah semangat. Ada rasa-rasa lelah di sini, ya. Seperti lelah berjuang sendiri, lelah memperjuangkan, ya, lelah bekerja keras, ya. Sehingga di sini tapi begini, sulitnya adalah apa? Sebenarnya secara passion, ya, secara energi, bukan tidak suka dalam hubungan ini, dalam situasi ini, ya. Tapi lelah sudah, ya. Karena apa? Tidak hanya pahit saja. Bisa dikatakan bahwa bukannya terus nggak ada terus secara materi. Ya ada, ya. Ada manisnya, ada indahnya, ada cukupnya. Tapi kalau terus-terusan seperti ini, saya sudah nggak sanggup. Nah, itu. Ada energi-energi ingin menyerah, ingin melepaskan. Dan di sini saya melihatnya juga ada satu pertimbangan ya, mengambil pelajaran dari waktu ke waktu ya. Kemudian mungkin mengambil pilihan bahwa kayaknya harus dilepaskan deh gitu loh. Oke, siapa yang masuk ke dalam cerita ini? Kalau nggak masuk jangan dipaksakan. Kalau memang ini nggak masuk mungkin memang ini adalah bacaan bukan untuk kalian tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini ya. Jadi jangan dipaksakan. Tapi untuk lebih jelasnya ya itu hanya untuk temanya saja. Untuk kisahnya atau secara detailnya gimana kita mau lihat dari kartu Oracle ya, Oracle yang lain. Kita lihat dan kita cek supaya lebih detail sehingga kalian bisa lebih tahu apakah bacaan ini untuk kalian atau bukan. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat ya teman-teman ya. Sampai sini. Kalau kalian belum subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Kalau kalian baru ketemu saya, baru ketemu channel ini, ayo kita kenalan, salam kenal ya. Dari saya Julie Hakim ya, dari Kota Malang. Kalian dari mana yang baru gabung? Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Sebenarnya ada apa sih? Oke.
Sebenarnya ini saya melihatnya bukan jangka waktu yang pendek untuk membuat satu keputusan sehingga ingin melepaskan. Karena dengan berjalannya waktu itu sudah banyak kemurungan kesedihan yang sudah dirasakan. Dan itu nggak enak. Saya merasakan di sini ada yang banyak melakukan ya seperti pelampiasan atau pelarian, entah itu dengan traveling, entah itu dengan nongki sama teman-teman, pokoknya cari berusaha healing ya, healingnya tapi untuk menghibur hati saja ya, supaya nggak murung, supaya nggak sedih, supaya nggak fokus hanya kepada permasalahan yang nggak enak ini ya. Ingin apa ya, sejenak untuk berada dalam situasi yang membuat hati happy gitu ya. Oke. Kalau sudah bisa seperti itu, bisa mengalihkan, sebenarnya nggak masalah sih ya. Kenapa harus melepaskan? Coba di sini saya lihat lagi ya. Banyak yang rumah tangga di sini. Oke. Ya, ini house, rumah tangga, kedamaian, kenyamanan. Tapi saya melihatnya kalau sudah kembali ke urusan rumah atau kembali ke hubungan yang ingin dilepaskan tadi ya, kalau kembali ke situasi itu lagi, keinginan untuk melepaskan selalu muncul. Kemudian kemurungan itu selalu datang lagi, walaupun sudah sejenak sudah dialihkan untuk yang lain. Segitunya ya. Di sini belum muncul ya teman-teman secara detail. Saya nggak mau juga, walaupun di sini nggak muncul, kemudian saya munculkan, saya omongkan supaya lebih indah bacaannya. Saya nggak gitu soalnya ya. Jadi saya baca apa adanya. Dan saya juga bukan bukan tarot reader yang suka berfantasi dengan kartu ya. Kartunya gini difantasikan macem-macem gitu. Enggak. Ya wis apa adanya gini. Jadi makanya mungkin simple dan banyak ngomongnya. Karena saya teman-teman ya, untuk apalagi yang baru saja ketemu channel ini, saya bukan yang fokus ke kartu saja ya. Bukan berarti saya nggak fokus sama kartunya. Tapi saya ini lebih kepada bagaimana kita dengan menonton kartu tarot, wacana kita itu menjadi lebih luas. Sehingga mempengaruhi mindset kita menjadi lebih positif. Sehingga kita bisa mengatasi masalah kita itu dengan wacana-wacana yang lebih baik. Gitu aja sih ya. Bukan hal-hal yang halu. Ke depannya bagaimana. Enggak yang seperti itu. Jadi kalau untuk kalian yang nggak suka ya, saya banyak omong, saya menjelaskan banyak hal di luar dari kartu. Kalian nggak suka, jangan nonton saya ya. Please jangan nonton ya. Oke, kalau yang suka monggo ditonton terus ya, saya tambah senang. Di sini ada courtship ya. Courtship itu satu hubungan ya, satu hubungan. Jadi ini adalah hubungan dengan seseorang saya kira ya. Karena di sini cowok dan cewek ya. Saya bilang cowok dan cewek ini sebenarnya kalau di kartu tarot itu nggak ada gender, nggak ada jenis kelamin cowok cewek, tapi energi divine feminine dan divine maskulin. Bisa cowok bisa cewek. Ya, cowok bisa feminin, bisa maskulin. Seorang cewek pun bisa maskulin, energinya maskulin juga energinya feminin. Semua orang punya divine feminine dan maskulin. Ya. Tapi biasanya ada salah satu yang lebih dominan. Ya, entah yang feminin atau yang maskulin. Bukan berarti kalau cowok itu pasti maskulin, enggak ya. Enggak seperti itu. Oke. Di sini mulai yang namanya mempertanyakan, mempertimbangkan, mempelajari lebih dalam hubungan ini terus gimana ya? Itu digali terus ya. Saya cuma nggak menemu ini. Kenapa sih kok seakan-akan segitu peliknya permasalahannya, selain masalah tadi ya, mungkin keuangan ya, finansial, kemakmuran, walaupun tidak semuanya itu ya. Semua nggak, jangan diukur dari materi. Tapi sebenarnya kalau dalam kehidupan ini, selama kita di dunia, materi itu memang penting, walaupun bukan segalanya ya. Ada hal-hal yang lebih kepada mungkin kalau saya lihat sih masih itu, tapi kok segitunya ya. Kenapa materi segitunya? Pasti ada hal lain. Coba saya lihat. Kalau nggak ada yang hal lain ya saya nggak bisa ini.
Oke, saya lihat hmm, secara mungkin tampak luar ya teman-teman ya. Ini banyak juga pernikahan rumah tangga ya, walaupun nggak semua. Karena ini marriage di sini courtship. Ini hubungan aja dengan orang lain ya. Tapi kalau ini jelas ini adalah hubungan pernikahan ya. Jadi mungkin ada dua atau mungkin ada beberapa ya hubungan dari seseorang nggak tahu konsepnya apa, dan di sini ada banyak tapi ya karena benar-benar nyata keluar kartunya marriage ini adalah kartu pernikahan, berarti mungkin banyak yang dalam hubungan pernikahan. Saya lihat kalau dari tampak luar ya yang ditunjukkan mungkin kalian dalam pernikahannya itu baik-baik saja, padahal enggak. Kenapa enggak? Ya ini murung, sedih, patah semangat, lelah ya. Jadi mungkin ini tidak ada sih, mungkin di-share sama teman atau apa. Tapi tetap kok, walaupun di-share sama siapapun, se-Indonesia Raya, tanah air beta ya, ini nggak bisa hilang, nggak bisa hilang. Ya, cuman share aja. Coba saya lihat. Jadi mungkin fix ya masalahnya itu hanya masalah materi ya teman-teman ya. Di sini nggak ada masalah lain-lain kok. Nah, waduh, ada yang ingin memutuskan untuk berpisah loh. Terutama untuk yang marriage di sini. Ujung dan ujung. Di sini courthouse itu adalah pengadilan ya, ruang sidang. Ada yang ingin berpisah di sini atau ada yang memang sudah proses. Oke. Saya merasakan mungkin ya harapannya ada keberuntungan ya dari salah satu pihak sehingga kehidupan bisa lebih baik ya. Enggak Bunda, masalah kami bukan masalah keuangan. Ya mungkin ada sih energinya kecil di sini, tapi yang paling besar adalah masalah materi ya. Jadi tolong bijak-bijak dalam menonton kartu tarot. Itu juga dibutuhkan, saya bilang harus cerdas enggak, bukan, tapi harus bijak ya, harus bijak dalam menafsirkan apa yang disampaikan oleh tarot reader ya, semua tarot reader ya. Oke. Di sini berharapnya ingin pasangan yang walaupun nggak sukses, walaupun nggak kaya ya, tapi ada yang namanya, usaha kek ya. Walaupun sebenarnya saya merasakan bukannya tanpa usaha salah satu pihak ya, tapi saya melihatnya tidak ada fortune, belum ada keberuntungan ya. Saya selipkan intermezzo sedikit. Kalau masalah rezeki ya, usaha sekeras apapun kalau memang bukan rezekinya ya, karena rezeki urusannya Tuhan, Tuhan yang memberi. Bukan berdasarkan kerasnya kita bekerja ya. Begitu pula ya, walaupun kita nggak usaha kalau memang sudah rezekinya. Tapi catatan, kalau kita hanya berharap rezeki dari Tuhan tanpa kita usaha ya, kita dibekali akal pikiran dan ya mohon maaf apalagi yang anggota tubuhnya lengkap ya. Apalagi yang punya banyak fasilitas. Kalau tidak dipergunakan, betapa ya kurang bersyukurnya kita, kurang usahanya kita. Mana mau Tuhan. Kalau kita mungkin ya kadang-kadang tidak diberikan rezeki itu sebenarnya ada ya. Tuhan itu lebih tahu kapan itu datang, kapan itu diberikan, kapan itu ditahan ya. Intinya intermezzo nggak usah lama-lama Bunda. Iya. Intinya kalau soal rezeki, mintanya sama yang punya, kita usaha maksimal dan berdoa. Sisanya tawakal ya, berpasrah. Itu. Oke, lanjut ya. Rupanya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk yang nggak masuk ke dalam cerita ini, saya mohon maaf, saya juga nggak mau ngarang. Adanya ini yang diberikan semesta, ya ini yang saya bahas. Mungkin kalau kali ini kalian nggak masuk ke dalam cerita ini, nggak kebahas, nggak ketarik energinya, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada energi kalian ya. Karena ini adalah general pembacaan masal rame-rame ya. Kalau personal untuk kalian sendiri. Oke, kita lanjut. Sebenarnya kita mau lihat yang pihak yang kiri dan kanan. Ini bisa yang kiri kalian, yang kanan dia, yang kanan kalian, yang kiri dia. Silakan kalian sesuaikan. Saya mau lihat masing-masing dari pihak yang masuk ke dalam cerita ini. Oke. Karena ini hubungan dua orang ya.
Kalau 3 orang, 4 orang gimana Bunda? Silakan sajalah sesuaikan ya, silakan saja sesuaikan. Kalau memang cocok, mungkin memang ini bacaan untuk kalian. Kalau nggak cocok ya mungkin bukan, gitu aja. So simple ya. Yuk kita lihat. Pihak kiri dulu ya teman-teman ya. Energi sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Oh ya teman-teman, admin saya ganti. Namanya Kak Flori. Bukan lagi Kak Tia. Oke. Orang yang kiri adalah orang-orang yang sulit untuk bisa melepaskan kenangan di masa lalu, perjalanan hidup ya, orang-orang yang berjasa dalam hidupnya, orang yang membantu dia. Sebenarnya semua orang kayak gitu ya. Tapi ini orangnya kayaknya lebih lah ya, lebih tidak mudah melupakan seseorang yang berjasa dalam hidupnya ya. Saya melihat orang yang kiri itu menghargai hubungan yang memang sudah lama ya, sebenarnya menghargai ya. Saya nggak tahu apakah hubungan ini, kalau saya lihat sih lama, hubungan yang cerita tadi itu loh, hubungannya lama sehingga apa? Di sini orang yang sebelah kiri itu selalu ingin membangun restoration ya, membangun hubungan. Kalau hubungannya nggak bagus, ingin diperbaiki lagi. Ini terlalu terang ya. Nggak bagus, ingin diperbaiki lagi, ingin dibangun lagi hubungan yang baik ya. Ada healing, ada saling membangun ya satu sama lain. Orangnya seperti itu yang kiri itu. Menghargai, bukan orang yang mudah sebenarnya untuk gampang-gampang pisah ya. Gampang-gampang melupakan seseorang, apalagi yang sudah lama. Strength. Orang yang kiri ini kuat dalam mempertahankan hubungan ya. Terutama untuk yang masuk ke dalam cerita pernikahan. Tidak semudah itu. Rupanya orang yang sebelah kiri itu memegang erat apa yang namanya kesakralan dalam rumah tangga ya. Nggak apa-apa, dikit-dikit suka pisah, dikit-dikit suka talak, dikit-dikit suka ngambek. Inginnya diperbaiki, ayo dikomunikasikan, ayo ada apa ya, orangnya gitu. Supaya apa? Supaya kehidupan rumah tangga semakin nyaman. Kalau memang bukan rumah tangga ya, saya bilang tadi yang banyak ya. Kalau memang ada beberapa yang bukan rumah tangga, ingin dalam satu hubungan itu, kalau memang ada, kayak hubungan kan nggak selalu lancar ya teman-teman ya. Itu inginnya diperbaiki kalau memang ada masalah ya. Mulai dari nol ya, kayak SPBU gitu ya. Kemudian diperbaiki lagi, mulai lagi ya. Dan ada satu kepercayaan, orang yang kiri itu saya melihatnya sangat percaya ya sama pasangannya atau seseorang yang terhubung dalam cerita ini. Seperti itu. Lanjut ya. The Moon. Mohon maaf tapi teman-teman, orang-orang yang sebelah kiri ini kayaknya orang yang sudah pasrah ya. Pasrah. Berusaha menyembunyikan perasaan kegalauan hatinya ya. Kerisauannya dipendam, nggak ditunjukkan, mungkin lebih banyak diem, mungkin lebih banyak diwujudkan dengan tindakan-tindakan nyata, melakukan hobi, menyibukkan diri ya. Di sini sampai kadang-kadang berpikiran, aduh saya kalau memang hubungan ini harus begitu-begitu lagi, saya nggak bisa bayangin ya. Di sini kayak ada lelah juga untuk memperjuangkan, mempertahankan, begitu lagi restorasi lagi, membangun lagi, kayak sudah tidak punya daya. Sebenarnya yang di kiri seperti itu. Coba saya lihat lagi sih. Iya. Tapi berusaha sabar di sini. Passion ya, temperance itu ya. Enggak sebegitunya gegabah dalam, cuman lelah. Dan kayaknya saya merasakan energi-energi enggak berdaya, seperti kayak energi yang sudah sangat lemah, ya. Mungkin karena terlalu sering berjuang ya, begitu lagi, dijatuhkan lagi, berantakan lagi, masang seperti kayak puzzle, dipasang lagi, dirakit lagi, ya.
dibangun lagi, ambiar lagi gitu. Oke. Bisa dipahami teman-teman sampai sini? Coba saya lihat untuk pihak yang sebelah kanan. Ya, silakan kalian sesuaikan. Kalian yang kiri atau yang kanan. Ya. Tema seperti ini biasanya kurang disukai. Ya. Walaupun nggak disukai, tontonlah teman-teman. Bukan apa. Sebenarnya saya itu sudah males. Kalau penontonnya sedikit itu saya males. Ngapain juga saya baca tarot, mending saya melakukan yang lain. Saya semakin lama semakin jarang ya. Yang subscribe lama-lama ya. Saya semakin lama semakin jarang ngonten. Iya. Gimana? Kalau nggak banyak yang nonton, males sih. Loh, saya kan orang yang jujur ya. Nggak munafik. Oke. Mohon maaf. Yang kanan ini. Sebentar. Saya melihatnya ya. Bukan hanya masalah ekonomi ini. Yang kanan ini saya kok mencurigai ada pihak lain yang ikut campur atau yang mempengaruhi. Walaupun tidak semata-mata dipengaruhi ya. Kamu gini dong, gini. Enggak. Tapi ada orang lain ini faktor menyebabkan pihak yang kanan itu, mohon maaf di sini, ingin bisa mempermasalahkan hal yang sifatnya ya ekonomi tadi, materi, keberlimpahan, kemakmuran yang mungkin tidak sesuai ekspektasi dipermasalahkan. Waduh, sampai goyang-goyang. Ya, gitu. Mohon maaf ya. Sekali lagi jangan baper, jangan sensi ya. Apalagi kegeeran. Ini adalah pembacaan yang sangat general ya. Jadi belum tentu untuk kalian. Kalau memang bukan seperti ini, seperti yang saya bacakan, berarti bukan untuk kalian, fix no debat, ya. Di sini orang yang kanan itu, mohon maaf ya, mudah keblinger, tahu keblinger, mudah silau atau mudah wow melihat sesuatu yang lebih, ya. Gampang gumun, gampang heran, gampang melihat segala sesuatu yang mungkin tidak ditemukan, ya, tidak didapatkan dari yang ini. Jadi melihat hubungan ini jadi banyak kekurangan bersama yang kiri. Ya. Seperti itu. Coba saya lihat lagi. Ini ada circle-circle juga pertemanannya mempengaruhi. Teman kantor bisa, teman apapun ya. Masuk. Yang kanan, energi yang kanan. Yang satunya ya. Oke. Tuh kan. Eight of Pentacles itu passion, hasrat, gairah atau semangat ya. Orang yang kanan ini lagi semangat untuk kumpul-kumpul sama yang bukan ini pokoknya. Circle di luar ini ya. Entah teman kerja, entah atau teman-teman, punya teman lain lah ini intinya ya. Ada beberapa yang bisa saya rasakan di sini adalah teman kerja, banyak teman kerja ya. Dimana ini karena Eight of Pentacles itu adalah energi-energi dedikasi ya, pekerjaan, fokus terhadap sesuatu yang digeluti ya. Ini satu circle. Nah, orang yang kanan itu sibuk dan lebih condong energinya. Saya bilang energi ya. Daripada ke yang ini sudah banyak energinya ke sini. Jadi yang di sini tinggal sisa-sisa energi. Bisa saya katakan seperti itu. Ya. Dan di sini akhirnya mungkin membandingkan, mempelajari, ya. Dilihat-lihat, kok yang gini ya kurang keren, mungkin ya, kurang oke. Jadi muncul banyak kekurangan karena dibanding-bandingkan sama yang ini. Mungkin juga memang di sini banyak kekurangan dipenuhi sama yang di sebelah sini. Rekan kerja, teman, atau mungkin bahkan orang lain di sini. Yang bukan ini. Akhirnya fokusnya sekarang yang sebelah kanan ini. Fokusnya ke ini, bukan lagi ke ini. Yang ke sini, mohon maaf ya, saya jelaskan secara detail. Ini lebih cenderung ke sini, rilis. Ini pengen dilepaskan sebenarnya. Nah, saya melihat, teman-teman mohon maaf. Kalau ini terkait dengan cinta bersegi-segi atau ya, mohon maaf,
Boleh nggak ngomong perselingkuhan di sini? Boleh ya. Perselingkuhan, ada perselingkuhan. Di sini ada banyak yang masih terikat dengan hubungan dengan seseorang lainnya. Mungkin orang sudah menikah atau apapun, ya. Mungkin ketemunya di tempat kerja. Saya bilang tadi Eight of Pentacles. Detail ya. Saya bacanya memang seperti itu. Ini belum pisah mungkin, ya, atau masih dalam masa pengurusan. Ini courthouse, ruang sidang, persidangan, ya. Atau mungkin di sini teman-temannya mempengaruhi. Udah pisah aja sama yang ini, mending sama yang ini, mungkin ya. Mungkin ini prediksi. Kalau ini prediksi ya, bisa meluas ke sana ceritanya karena ini general. Seperti itu teman-teman. Atau mungkin yang sini saya melihat ada janji-janji, saya merasakan ya. Saya merasakan kalau memang aku sudah nggak sama itu, aku bisa menikahi dirimu. Iya, ya. Kalau kamu sudah bisa sama ini, aku bisa menikahimu. Aku bisa mau totalitas bersama dirimu. Prek-epek. Itu, ya. Oke, lanjut. Oke, Six of Wands. Mohon maaf ya. Orang yang di sebelah sini, Six of Wands itu achievement, ya, reward success, kebanggaan terhadap sesuatu yang kesuksesan, prestasi, ya, kebanggaan. Mohon maaf. Yang ini bangganya sudah sama orang lain. Three of Cups tadi. Three of Cups itu energi perasaan, 3 itu berarti terbagi 3. Perasaannya itu sudah terbagi-bagi, bisa sama teman sama apa? Karena di sini ya mungkin community, friendship dan happiness. Bahagianya sudah di sini, bukan sama ini. Ya. Sementara seperti yang saya bilang tadi, ini sebenarnya mendem. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara orang yang di sini itu sangat percaya di sini, percaya pada dirinya sendiri bahwa mampu untuk mempertahankan ini, yakin hubungan dengan yang ini bisa bertahan, bisa diselesaikan, tidak harus berpisah, ya. Karena nggak mau berpisah. Sementara kalau yang ini pinginnya berpisah. Oke, di sini pinginnya salah satu bisa menyelesaikan permasalahannya, artinya mungkin yang sini diselesaikan, kalau ini dengan ini pernikahan ya, bisa diselesaikan, mungkin bisa akan sama yang sebelah sini, sama yang lain ya. Atau ingin sama yang lain tapi yang lain itu belum pisah gitu loh. Nah, di sini yang sebelah kanan itu energinya amat sangat membanggakan ya, bangga bisa sama yang ini, yang baru ini. Kok heran aku. Ini sudah seperti tidak berarti saya rasa. Seperti yang saya bilang, energinya kecondongannya sudah ke orang lain, bukan yang ke orang ini. Orang yang kanan merasakan bahwa kalau sama yang baru ini, dia akan sukses, akan dihargai, akan oke lah gitu. Ini hasil dari apa? Dia discovery, menemukan, memikirkan dengan hati, dengan pikiran, mungkin dengan doa juga. Sekali lagi, kalau yang nggak masuk sama cerita ini nggak usah maksain ya. Ya. Gitu, coba saya lihat. Six of Swords. Yang kanan ada energi transisi, moving atau travel, ingin pindah, ingin pergi. Saya melihatnya mungkin sudah pergi-pergi sama ini, yang baru. Ya. Kemudian memang ingin ada transisi atau perpindahan atau pergeseran energi dengan yang ini. Jadi intinya yang kanan itu ya sama ini sudah gak omes. Apa bahasa gak omes? Udah kayak enggak, energinya sangat kecil sama ini. Mungkin hanya, mohon maaf ya, banyak ya yang dalam pernikahan just status kelihatan dari luar oke. Dalam rumah tangga ya sebenarnya sudah kiwil-kiwil, tahu kalau sesuatu yang mau putus tapi masih nempel, iwil-iwil, tahu ya. Jadi nggak putus tapi juga nggak kokoh, kiwil-kiwil ya. Seperti itu energinya yang saya rasakan. Oke, kita lihat ya teman-teman, sebenarnya dari sini saja sudah tampak bagaimana perasaan yang kanan kepada yang kiri. Yang kanan kepada yang kiri sudah kayak kurang
energinya tipis. Yang kiri kepada yang kanan energinya masih besar untuk mempertahankan. Entah itu cinta atau apa, tapi saya melihatnya karena orang yang kiri itu tidak mudah semudah itu untuk pisah, semudah itu untuk talak, semudah. Nah, itu karena sangat menghargai pernikahan itu sakral atas nama Tuhan. Sementara ini wis kayak orang sudah, waduh, wis tutup mata tutup telinga wis gitu. Pengennya sama ini. Coba saya lihat lagi ya teman-teman ya. Kiri ke kanan gimana energinya, kanan ke kiri gimana ya. Coba saya lihat yang kiri dulu, ke kanan seperti apa ya. Inisial perlu nggak sih? Perlu ya. Gak usah wis. Coba, tapi nanti pakai inisial kalau waktunya masih ini ya. Sebenarnya inisial memang buang-buang waktu sih. Memperpanjang durasi ya. Sebenarnya nggak penting. Tapi nggak apa-apa, supaya mantap ya. Coba lihat nanti sesuai mood saya. Kalau ini memang nggak banyak yang dibahas nggak apa-apa. Kayaknya banyak ini yang dibahas. Ini orangnya yakin kok, roda itu berputar. Dia ya yang kiri itu yakin kepada yang kanan. Ya mungkin sekarang fasenya seperti ini hubungan kita. Tapi nggak menutup kemungkinan kita nanti itu akan baik lagi. Walaupun di sini ya kekuatannya strength ya. Kelihatan ya, kalian bisa zoom ya YouTube-nya ya. Di sini strength, power, self belief dan courage ya. Di sini kekuatannya sudah melemah, saya lihat kepada yang kanan. Maka dari itu mungkin di sini the moon ya. Memendam. Nggak berdaya seperti yang saya bilang. Walaupun energinya sudah sangat lemah. Karena four of chalices, 4 cups, piala, hati. Ini ada kepesimisan. Aduh ngomong gue. Kepesimisan ya, sudah mulai apa ya? Kekuatan yang dulunya selalu ada mulai pudar. Kekuatannya ya, bukan perasaannya. Tapi di sini ada satu yang dia pegang ya, Six of Cups, memory dan restoration. Di mana nggak semudah itu ya, apalagi dalam pernikahan itu. Kalau yang kiri ini meyakini bahwa memang dalam satu pernikahan atau kehidupan rumah tangga itu ada jatuhnya. Wheel of Fortune itu adalah roda kehidupan ya teman-teman ya. Kalian bisa zoom supaya jelas dan paham ya. Jadi nggak ada masalah, tapi mungkin saat ini sedang energinya kurang ya untuk berjuang atau lebih ya. Lebih untuk kepada yang kanan ini. Saya lihat walaupun orangnya kuat, tapi tidak sekuat biasanya untuk berjuang ya. Kita lihat lagi ya, energi yang kiri kepada yang kanan seperti apa. Two of Pentacles. Ada kebimbangan, mulai bimbang yang kiri ini ya. Mungkin capek dengan the moon, energi malam, malam merasa kesepian, ya, bingung bingung mesti ngapain, ya, kadang berjuang, kadang enggak, kadang lemah, kadang kuat. Untuk yang ini, jadi ini mulai melemah energinya. Page of Chalices. Orang ini akhirnya amat sangat mengikuti saja alur perasaannya dia, alur energinya dia. Bagaimana untuk apa ya namanya ya? Memanage hubungan ini supaya menjadi baik lagi. Sebenarnya masih banyak energinya untuk mempertahankan hubungan dengan yang kanan. Cuman karena saya lihat yang kanan sudah nggak terlalu peduli ya. Maunya cuman kayak mohon maaf ya, di sini maunya pisah atau pergi ya, tanpa memperdulikan ini. Jadi ini kayaknya berjuang sendiri, jadinya lelah. Akhirnya hanya saya merasakan ya, banyak kesedihan, kebaperan, gitu-gitunya ya, sensitif, sedih. Saya merasakan sedih banget. Kayak ini lebih banyak energinya yang ini ya.
Lanjut ya teman-teman, untuk yang sebelah kanan kepada yang sebelah kiri seperti apa? Kalau ini apakah cinta? Di sini sudah nggak mikir-mikir cinta lagi ya. Karena Two of Pentacles. Pentacles itu kartu atau energi-energi tentang materi ya. Bingung juga karena mungkin di sini secara materi tidak bisa memberikan yang atau nggak hanya materi ya, tapi duniawi, mungkin tindakan nyata ya. Contohnya mungkin ya, yang kiri itu sakit ya, tidak bisa memberikan kebahagiaan, mungkin aduh sampai kayak gini Rek. Tidak ada kemampuan ya. Intinya yang kiri itu seperti tidak punya kemampuan untuk memenuhi harapan yang kanan. Itu aja guys. Wis ya, itu aja intinya. Saya juga nggak tahu ya, yang kanan itu harapannya apa sih? Di sini ya kalau saya lihat sih kebahagiaan versi dia ya. Walaupun di sini nggak dijelaskan secara detail dan saya nggak mau ngarang ya, saya nggak mau ngarang, nggak ada soalnya. Ya. Pokoknya ada harapan yang tidak terpenuhi dari yang kanan. Selain itu, yang kanan akhirnya mungkin melihat hal lain di luar hubungan dengan yang ini. Wow, silau. Oh, pengen yang kayak gitu. Oh, gitu loh. Paham gak sih? Ya apa sih? Iki kok angin. Ini sudah 41 menit lebih, teman-teman. Sampai sini, yang kalian terus mantengin, tapi nggak subscribe, siapa? Nggak suka, dengan bacaan saya. Kita lihat ya, yang kanan kepada yang kiri seperti apa energinya. Banyak ya teman-teman. Oh enggak, satu. Strength. Mohon maaf teman-teman. Bisa di zoom ya. Itunya layarnya diginikan ya. Three of Cups di sini strength. Orang ini ngotot ya. Energinya ke sini apa? Orang ini ngotot, bersikeras, strength ya. Power, self belief, courage. Kalau nyontoh sama yang kata apa artinya ya, artinya nyontoh yang ini. Ini kan strength ya. Tapi strengthnya ini sudah luluh, sudah redup. Kalau yang di sini Three of Cups, hati yang terbagi-bagi tadi ya. Dengan community, dengan friendship, hanya ingin satu kebahagiaan versi ini ya, yang kanan. Itu bersikeras. Strength itu adalah bersikukuh ya. Sebenarnya sudah menahan, tapi nggak mampu saya lihat. Menahan, tapi nggak mampu. Gedean hasratnya, gedean egonya, gedean keinginannya. Ya, sehingga apa? Energinya kepada ini, ya energinya ngotot sama yang ini untuk bisa mungkin menjelaskan atau apa ya, membuat ini paham bahwa aku begini karena lu. Akhirnya seperti menyalahkan yang ini. Mohon maaf, ya. Maka aku cari kebahagiaan sendiri. Aku turuti hasrat dan egoku, walaupun sudah kutahan. Aku sudah sekian lama loh. Kata yang kanan ya, seperti kalau bisa diucapkan dengan satu dialog. Loh, aku sudah cukup lama bertahan dengan kamu. Sekarang aku ingin dong bahagia dengan versiku sendiri. Gitu loh. Nggak gitu bunda ceritanya. Loh ya nggak, memang bukan untuk kalian kalau nggak gitu. Ya. Kalau nggak seperti ini berarti bukan untuk kalian. High Priestess ya. Oke. Di sini Eight of Pentacles. Di sini tetap sih yang kanan itu tetap mempelajari ya, tetap baik buruknya tetap ada kok. Ada sisi-sisi di mana kalau saya nggak lagi sama ini atau meninggalkan atau melepaskan ini, nggak menghargai ini, gimana? Ada pertimbangan-pertimbangan di sini saya melihatnya ya, baik dan buruknya untuk setiap pilihan dan sikap yang diambil oleh yang kanan sehubungan dengan yang kiri ya, itu masih dipertimbangkan. Cuman mohon maaf, energi ini kan yang besar, strike dan Three of Cups lebih mendominasi nih yang di tengah, energi senternya, kuncinya. Begitu pula sama yang kiri. Kalau kembali yang kiri, yang paling kiri ini yang paling kuat energinya adalah Six of Cups. Orang lamanya mungkin ini dipertahankan karena ini adalah roda kehidupan, tidak perlu dipermasalahkan. Ya, ayo berjuang bersama untuk kembali lagi roda ini bisa naik lagi. Itu. Kalau ini enggak, bersikuku sama Three of Cups-nya. Paham ya? Oke, lanjut ya.
Tumben hari ini saya detail sekali ya. Ini saya nggak mesti kadang guyon garing-garing gitu ya. Guyonnya nggak ada yang lucu lagi ya. Kadang-kadang galak ya, ngamuk-ngamuk dok ya. Kadang-kadang ramah, lembut, sayu mendayu ya. Kadang-kadang detail. Kenapa Bunda gak jelas? Saya sendiri nggak tahu apalagi kalian. Energi teman-teman, energi semesta yang mengarahkan. Okay. Ace of Chalices. Seperti yang saya bilang. Chalices, cups, piala, itu energi perasaan. Ace itu as. As itu dalam kartu remi ya. Kartu londo, kartu Belanda. Itu satu. Ya, awalan. Ini sudah membuka awalan. Untuk apa? Ada satu keinginan. Mohon maaf. Energinya bagaimana yang kanan kepada yang kiri. Ini ada satu keinginan ingin sukses, ingin ada yang dibanggakan, karena ini sudah tak lagi bangga sama yang ini. Ada orang lain, Three of Cups yang membanggakan dia, sehingga dia itu memulai membuka hati, perasaannya dia, mengawali as ini tadi ya, untuk sukses. Bayangannya seperti itu. Ini persidangan seperti yang saya bilang, ruang sidang, kursip ya. Kalau memang sudah nggak sama ini, atau mungkin orang lain yang dia targetkan, atau mungkin sekarang sedang berhubungan dengan orang lain, diharapkan itu yang bisa membuat dirinya sukses, dirinya bahagia, memenuhi ekspektasinya. Mohon maaf teman-teman, kalau saya lihat seperti ini. Bagaimana yang kiri kepada yang kanan tadi sudah. Bagaimana yang kanan kepada yang kiri? Sudah nggak begitu, cuman masih dalam pertimbangan, masih ada. Tidak setega itu untuk, wes aku nggak mau blas sama kamu yang kiri, enggak. Masih dipertimbangkan. Walaupun energinya sangat besar untuk orang lain, bukan lagi ke yang kiri. Oke? Harapannya apa? Sudah jelas harapannya. Harapan yang ini sudah jelas, nggak perlu dibuka tarotnya lagi. Ya? Harapannya apa? Ayo sama-sama. Ini hanyalah siklus kehidupan yang harus kita lewati. Sakral rumah tangga. Ya. Seperti itu. Yang gak masuk dalam cerita ini, jangan menganggap ini adalah untuk kalian. Mungkin untuk orang lain memang yang juga nonton video ini. Jadi bijak-bijak ya teman-teman ya. Bukan bacaannya yang salah. Bukan berarti saya gak mau disalahkan. Tapi mbok ya bijak ya. Karena ini general. Seperti itu. Mohon maklum, labung general kok, pembacaan massal kok, ya. Kayak orang ngaji massal, ya. Kayak orang massal nonton rame-rame. Ya ini nonton rame-rame. Energinya bukan untuk perorangan. Bukan untuk perorangan, ya. Untuk semua yang nonton, ya. Jadi saya kira itu aja. Pesan semestanya apa sih, ya? Pesan semestanya. Coba kita lihat ya. Pesan semesta untuk kalian semuanya, masuk nggak masuk ke dalam cerita ini, tapi yang nonton, semua yang nonton ya. Mungkin walaupun ceritanya nggak cocok, pesan semestanya baik untuk kalian. Sehingga bisa membuka wacana kalian, informasi-informasi baru untuk kalian. Pesan semestanya, untuk kalian semuanya, saya cuma ambil 3 ya. Setelah ini inisial, saya jelaskan soal personal reading. Chemistry. Kalau bicara soal chemistry itu sulit. Yang kiri masih chemistry sama yang kanan chemistry-nya sama orang lain. Gimana coba? Ya. Tapi saya melihatnya sih, kalian berdua kanan dan kiri ini chemistry-nya masih besar. Saya melihatnya ya tidak semudah itu untuk bisa berpisah atau rilis ya. Saya nggak bilang berpisah kemudian harus berpisah, enggak. Karena di sini ada energi di awal tadi temanya rilis, ingin melepaskan ya. There is a strong magnetic attraction here. Di sini ingin menarik ini ya, supaya terus ya membangun lagi hubungan ya. Yang sini inginnya bangun sama orang lain. Ya repot. Kalau memang seperti ini, kalau kiri ya banyak-banyak doa ya.
Yang penting usaha, jangan jauh-jauh sama Tuhan, ikut jalurnya Tuhan. Ya, untuk yang kanan, ya kalau memang masih mau mengikuti hasrat chemistry yang dirasakan, monggo. Semuanya eh, sesuai dengan pilihan, resiko dan konsekuensi monggo ditanggung sendiri. Itu, ya. Oke, lanjut. Oke. Heart to heart conversation. Memang diperlukan bicara satu sama lain dengan adem kepala, adem hati, ya, honestly discuss your feeling with each other. Sebenarnya bilang, tapi memang tidak semudah itu yang namanya komunikasi, apalagi kalau sudah sering dilakukan. Apalagi kalau sudah seperti ini, yang energinya sudah kecenderungannya tidak fokus lagi kepada yang ini, tapi fokus kepada orang lain. Akhirnya conversation-nya mengarah. Mengarahnya terus gimana? Nggak cocok. Gimana melepaskan? Gimana? Itu karena sudah ada orang lain. Ya. Kalau yang ini heart to heart conversation, rasanya kayaknya ini apa yang dikatakan itu kayaknya mendal. Mendal itu apa ya? Kayak nabrak satu tembok, nggak bisa nembus mendal. Ya, memantul. Nah, itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Memantul, mendal. Kayak nabrak tembok. Tapi harus diusahakan lagi. Kalau mau fair, ya jujur aja. Kalau berani ya, harusnya kalau membuat satu keputusan ya harus berani menanggungnya. Harus berani berbuat, berani bertanggung jawab, gentle dong gitu ya. Jadi yang kanan ngomong, aku wis gak suka sama kamu karena ada orang lain, karena kamu mungkin kamu miskin lah, kamu jelek lah, kamu gak keren lah gitu. Boleh, monggo silahkan terserah ya. Tapi saran saya komunikasi itu yang baik supaya mendapatkan satu solusi atau titik tengah, bukan debat kusir tanpa arah ya, atau mempertahankan pendapatnya sendiri. Karena ini dua sisi, dua pihak ya, mau mendengarkan mau menerima, bukan hanya ingin didengarkan dan mau diterima saja pendapatnya. Seperti itu ya. Jadi saya berusaha netral ya. Yang kiri tak kasih saya beri pesan semestanya ya. Yang kanan pun juga seperti itu, sesuai dengan energi yang terbaca. Bunda pilih kasih, kok iso pilih kasih itu loh. Didengarkan baik-baik pokok ya. Healing family issues. Kalau memang ini masalahnya keluarga, banyak yang masalah keluarga seperti di awal saya bilang tadi, healing. Jadi bukan saya membela yang kiri ya. Ini kan termasuk healing, Six of Cups, Wheel of Fortune. Siklus kehidupan memang ada. Mungkin ini memang berkali-kali terjadi. Ya. Saya sudah capek. Nah, terus kalau podo-podo capek, buyar aja gitu sebenarnya. Buyar aja kalau sudah sama-sama capek, ya kan? Tapi kalau memang masih mau bertahan ya berjuang, ya. Berjuang sendiri itu lelah, ya sudah, berjuang sebisanya. Kalau sudah berjuang mentok, ya, tetap tidak bisa. Sudah berjuang, berdoa, berusaha keras, ya. Sudah melalui cara-cara yang benar, ya. Tapi tetap mendal tadi ya. Memantul atau tidak ada jalan lagi ya, tawakal. Kalau sudah tawakal ya berarti itu takdir lah ya, takdir. Tapi kalau belum seperti itu jangan bilang takdir ya, jangan bilang ujian ya, belum berjuang soalnya. Jangan sepasrah itu ya, jangan sepasrah itu. Jadi harus diperjuangkan karena hidup itu perlu perjuangan. Kalau nggak mau berjuang mate ae gitu ya. Karena ini hidup ya. Seperti itu, oke? Jadi, your love life benefit as you forgive your parents mungkin. Kalian itu kalau mau egois, apalagi yang punya anak ya, nggak boleh egois. Kalian adalah parents, kalian adalah orang tua. Pikirkan anak-anak. Kalau yang tidak menyangkut dengan anak-anak ya, pikirkan juga orang tua kalian ya. Kalau sudah nggak punya orang tua ya, ya gimana sih kalau memang dalam rumah tangga itu kalau tidak ada tidak disembuhkan, ada masalah, menyerah, pisah, gampang banget ya. Padahal itu hal yang dibenci sama Tuhan. Emang kalian mau kehidupannya itu dibenci sama Tuhan? Ya jangan dilakukan. Intinya seperti itu.
Sekali lagi, walaupun ini mohon maaf yang kanan menuruti hasratnya sama orang ini, ya. Emang yakin kalau sama orang ini pasti bahagia? Harapannya sih seperti itu, tapi kan belum tentu. Ya. Kalau yang awal-awal ya asik-asik aja biasanya memang, ya. 10 tahun, 15 tahun kelihatan semua nanti boroknya. Ada nggak cocoknya. Terus mau bisa lagi. Emang pernikahan atau hubungan dengan seseorang nggak menyangkut perasaan. Menyakiti perasaan orang lain itu juga dosanya ya gede rek, gitu. Oke, inisial ya. Inisial, bentar. Inisial ini bisa inisial dia, inisial kalian, inisial siapapun di antara kalian. Silakan disesuaikan. Kalau memang ada berarti ya menambahkan saja, membuat bacaan ini semakin mantap bahwa ini untuk kalian kalau memang cocok. Kalau hanya inisial saja jangan ya. Inisial saja yang cocok, bacaannya nggak cocok ya berarti ya ini bacaan ini bukan untuk kalian lah ya. Jadi ambil yang positif-positif aja ya teman-teman ya dari bacaan ini. Kalau yang nggak positif menurut kalian ya nggak usah, nggak ngapain ya. Ini inisial bisa inisial dia, inisial kalian, atau inisial ini loh orang lain ini loh, ini juga bisa, atau inisial orang tua karena di sini ada muncul orang tua ya, X ya, beberapa mantan mungkin ini sudah berlalu ya, mungkin cerita ini sudah kalian lewati. Kalau yang kedepannya belum terjadi saya nggak baca ya. Kalau memang ini terjadi di masa depan bukan berarti bacaan saya itu karena memang semesta mengaturnya seperti itu, bukan karena kartu tarot ya. Tarot boleh, sirik jangan ya, karena saya tidak mengarahkan untuk itu. Jadi kalau kalian yang masih ingin melihat masa depan, yang dipertanyakan bukan kenapa bunda kok nggak mau, kenapa bunda nggak bisa. Perlu kalian ketahui lah, yang katanya bisa-bisa itu kalian kok bisa percaya ya, padahal jelas loh ya, jelas bahwa itu nggak mungkin. Loh tapi terjadi beneran. Saya yakin itu berarti akidah kalian yang sudah geser, mempercayainya. Berarti bahaya itu menurut saya sih ya. Karena akidah harus dijaga sendiri rek. Nanto tarot gak apa-apa, asal bisa membuat kalian menjadi lebih positif, itu tok gunanya. Membuka wacana positif, bukan untuk asik katanya tarot jodoh saya mau datang ya. Kok bisa loh, jodoh itu bukan kata tarot. Tarot gak bisa lihat jodoh, jujur iya gak bisa. Jodoh itu jelas-jelas di tangannya Tuhan loh. Kok bisa dilihat di tarot ya? Ada yang bisa bacain dan benar. Ya wis sembuh wis. Itu tergantung masing-masing ya. Monggo silakan. Kalau menurut saya sih enggak ya. Jangan ya nonton tarot boleh ya, sesat-sesat dikit gak apa-apa, tapi jangan sesat-sesat nemen rek. Ngono lho. Menceng dikit gak apa-apa, melenceng itu jangan, oke? Apa yang akan kedepannya terjadi? Waduh, percaya. Aduh, wes ya teman-teman, makasih ya. Semoga kalian suka nggak apa-apa, jangan di subscribe. Yang suka tolong di subscribe ya, dukung channel ini. Cara personal reading di saya, lihat cek deskripsi ya. Di bawah video ini ada deskripsinya. Itu masih namanya Mbak Tia ya. Admin saya sekarang namanya Kak Flori ya, baru. Ketiknya ya, chat di WA-nya Kak Flori ya. Daftar tarot, jangan yang lain. Ya, jangan, hai assalamualaikum, hai bunda selamat pagi, sudah sarapan? Gak usah macam-macam wes. Halo kak mau tanya, gak usah. Daftar tarot tok wes, nanti dibales dan itu dibaca semuanya, oke? Pembacaannya seperti ini, langsung video call ya. Kelihatan tangan saya seperti ini, kelihatan bagaimana saya membacakan, saya tunjukkan kartunya, saya jelaskan. Ya, interaksi bisa tanya jawab. Pertanyaannya berapa wes gak tak batasi. Pokoknya kalian supaya butuh 15 menit, bayar 15 menit yaitu dimaksimalkan. 30 menit, baca 30 menit yaitu tanya jawab sak kemengmu ya. Seenaknya, monggo ya. Asal pertanyaannya itu sesuai rules, sesuai aturan saya. Tidak membaca yang di luar kapasitas manusia, yang kapasitasnya Tuhan saya nggak mau baca. Kapan saya mati ya? Kapan enggak itu jodoh mati rezeki punyanya Tuhan. Jangan dibaca di tarot. Kalau kalian masih metenteng ya, bersikeras membacakan itu, yang dipertanyakan adalah keimanan kalian. Catat. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye bye.